Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam forum kajian Halaqah Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH Indonesian Muslim Association in Hong Kong yang kita lakukan melalui online, Zoom dan juga Facebook, streaming Facebook di eh, Facebook Dompet Duafa Hong Kong, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita niatkan untuk bersilaturahim, telah berilmi, dan juga mengembangkan wawasan dan menguatkan keimanan dan kesamaan kita dalam bentuk kajian dan juga diskusi. Salam serta salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di amal akhir nanti. Amin, amin, dan para eh, Bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu serta para pemerhati yang menyaksikan di Facebook Dompet Dua Hong Kong. Malam hari ini kita akan eh, melanjutkan diskusi dan juga Pak mengkaji ya mengenai siroh, yang khususnya kita sedang menggali siroh kehidupan istri Rasulullah, dan akan disampaikan, sudah disiapkan materinya secara menarik oleh Ustadz Brother Arif Wahyudi, Pak Diki, ya, yang sudah yang senantiasa menyampaikan materinya dengan sudut pandang yang berbeda dan mengambil cuplikan-cuplikan kehidupan dan bagaimana kita bisa mempelajari, mendapatkan ibro dan mendapatkan hikmah dari apa yang menjadi kehidupan Rasulullah. Dan kalau kali ini kita akan fokus di sirah mengenai istri-istri Rasulullah. Baik, untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya pada Ustadz Radit Arif Wahyudi. Pak Diti, dipersilahkan. Ya, Bismillah. Ah, mana tadi ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi washabihi ajmain. Saya share dulu screen-nya. Mana menunya nih? Menunya share, share, share. Oh, ya. Ah, oke. Mana pula? Oke. Eh, kelihatan kah? Udah kelihatan ya? Cakep, waduh, keren, keren. Ini kayaknya Pas. terinspirasi dari Google ketika presentasi nih. Keren, keren. Keren. Iya, ini kamera utama saya mati, jadi saya pakai kamera samping yang resolusinya nggak begitu bagus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi malam ini kita seperti biasa di serial Ibunda para Mukmin. Ini saya terjemahkan dari Ummahatul Mukminin. Uh, itu istri para istri Nabi atau para ibundanya orang mukmin. Yang malam ini kita akan berkisah mengenai Salamah. Dan seperti biasa, ada beberapa hal yang akan saya
Kursornya juga makin slow jadi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Mungkin pertama kita ingatkan dulu apa itu sebenarnya Ummahatul Mukminin. Kemudian garis keluarga dari Salamah ini sendiri. Kemudian ada beberapa kisah tentang beliau yang cukup menarik menurut saya. Ada salah satunya adalah mungkin nanti kita sampai ke sana. Mungkin di beberapa kali kesempatan yang lain saya pernah berkisah mengenai Salamah ini ketika uh, ketika kisah di Hudaybiyah. Itu memang bagi saya itu salah satu kisah yang cukup menarik yang seolah bisa menunjukkan seperti apa sih sebenarnya kenapa unit sosial yang paling kecil yang disebut keluarga itu ternyata uh, adalah salah satu unsur kekuatan sebenarnya. Jadi suami dan istri itu membina keluarga itu satu unit sosial yang namanya keluarga itu adalah salah satu uh, uh, menjadi madrasah, menjadi sekolah, menjadi juga menghasilkan orang-orang yang besar, menghasilkan orang-orang yang bisa menjadi merubah sejarah itu adalah tergantung keluarganya, tergantung bagaimana sang ayah dan sang ibu, suami dan istri. Begitu pentingnya, makanya salah satu lima fungsi syariah itu selain menjaga agama, selain menjaga intelektual, salah satunya adalah menjaga yang namanya keluarga, ya, yang namanya keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga. Itu, masuk ke dalamnya modesty itu salah satunya keluarga. Nanti kita bahas dan kemudian nanti beberapa hal yang kita sebut sebagai keutamaannya. Yang pertama mengenai konsep istilah Ummahatul Mukminin ini setiap kali ini seri kita yang ketiga nih ya. Jadi setiap kali saya coba ingatkan saja Ummahatul Mukminin itu apa. Ya Ummahatul Mukminin itu langsung kata-katanya langsung dari Al-Quran ya. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu uh, lebih utama bil mukminin kepada orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Wa aswajuhu ummahatuhum dan istri-istrinya ummahatuhum. Jadi ummah itu jamak dari ibu. Jadi Allah sendiri yang menyebut mereka adalah istri Nabi itu adalah ibu bagi orang mukmin. Nah, yang disebut ibu apa saja? Ada uh, beberapa hal. Yang pertama, karena memang istri Nabi itu dia disebut Ahlul Bait sebenarnya. Ya, Ahlul Bait itu siapa saja? Itu Banu Hasim, kemudian istri-istri Nabi. Jadi maka dia termasuk anggota keluarga Nabi. Nah, tentu saja istilah Ahlul Bait berbeda dengan antara Sunni dan Syiah. Tapi yang dalam Sunni, dalam Islam, Sunnatul Jamaah, uh, mereka menganggap bahwa istri-istri Nabi ini salah satu anggota keluarga atau Ahlul Bait. Dan salah satu keutamaan mereka adalah mereka tidak bisa dianggap seperti wanita biasa. Maka setelah mereka berpisah atau setelah Rasulullah meninggal, maka mereka tidak haram dinikahi oleh siapapun. Ada sahabat-sahabat Nabi ketika mereka meninggal seperti Abu Salamah, yang malam ini kita tokohnya mantan istrinya atau bekas istrinya Abu Salamah itu dinikahi oleh Nabi. Kemudian mantan istrinya uh, apa misalnya antara Ja'far itu pernah menikah dengan uh, seorang wanita, kemudian Ja'far yang meninggal itu dinikahi oleh Abu Bakar, nanti istrinya itu lagi setelah Abu Bakar meninggal dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Itu biasa dalam kehidupan waktu itu. Tapi begitu Rasulullah meninggal maka tidak ada satupun istri Nabi yang bisa dinikahi siapapun karena dia punya status khusus. Itu yang membuat mereka berbeda. Kemudian uh, ad- mereka punya status yang harus dihargai dan dihormati. Mereka menjadikan guru dan panutan. Nah, jadi ada beberapa kisah yang bisa kita ambil dari mereka. Mereka itu punya status yang tinggi lah gitu ya. Dan salah satu fadilahnya mereka adalah istri Nabi di dunia dan nanti di akhirat. Jadi udah salah satu uh, banyak tanda-tanda atau ayat-ayat dari hadis-hadis Nabi yang menyebut mereka salah satunya adalah Ahlul Jannah. Um, ini daftar istri Nabi mulai dari Khadijah, Saudah, Aisyah radhiallahu anha, Hafsah, Zainab binti Khuzaimah, Salamah, Zainab binti Jash.
Juwairiyah, Habibah, Safiyah. Safiyah ini yang orang Yahudi, Bani Israel. Kemudian Maimunah. Ya, itu ada walaupun mungkin di kisah-kisah yang lain ada yang Maria, cuma Maria tidak disebut istri ya. Ada Rehana misalnya satu lagi. Rehana ini juga kalau tidak salah saya juga keturunan Yahudi juga Rehana ini. Tapi dia tidak termasuk sebagai istri, dia masuknya ke uh, Milk Yamin. Ya. Nah, tokoh kita malam ini yaitu Salamah adalah nomor 6. Seperti kita lihat semua itu kalau Rasulullah meninggalnya tahun 632, maka meninggalnya Salamah itu di 682. Jadi beliau hidup 50 tahun lagi setelah Rasulullah meninggal. Jadi ini istri yang paling terakhir meninggal. Ini Salamah. Ya. Jadi Salamah itu 8 tahun bersama Nabi. Sejak tahun 624 sampai 632. Jadi istri yang paling terakhir meninggal. Ada, tapi sebelum menikah dengan Salamah, Rasulullah menikah dengan Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah ini hanya 2 tahun dan salah satu istri Nabi, satu-satunya istri Nabi, dua termasuk Khadijah, yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Jadi Rasulullah berarti mengubur dua istrinya, berarti Khadijah satu dengan Zainab binti Huzaimah. Ada satu lagi istri Nabi, Zainab binti Jas. Nanti kita bahas setelah kapan pertemuan berikutnya setelah Salamah itu Zainab binti Jas. Nah, Zainab binti Jas ini yang sepupunya Nabi yang sempat pernah menikah dengan Zaid bin Harithah. Nah, itu ada kisah yang cukup menarik juga nanti, insya Allah pada pertemuan ini kita bahas. Nah, dari sini Salamah adalah, tapi karena ada Zainab, saya akan sedikit bercerita tentang Zainab dulu, karena ada waktu sedikit Zainab. Ya. Karena tidak lama, cuma 2 tahun. Siapa Zainab? Zainab binti Khuzaimah ini adalah istri Nabi yang disebut dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Nah, tidak banyak kisah tentang dia. Uh, Salah satu yang unik kisahnya adalah uh, ibunya Zainab binti Khuzaimah ini punya suami tiga. Jadi setelah meninggal suami pertama menikah lagi, kemudian bercerai atau berpisah, kemudian menikah lagi. Jadi punya tiga suami. Nama nama ibunya adalah Hindun binti Auf. Nah, Hindun binti Auf ini kenapa dia terkenal? Dia punya beberapa anak. Anak pertama dia adalah Zainab, itu menjadi istri Nabi, Zainab binti Huzaimah. Kemudian dari suaminya satu lagi yaitu Harith, dia punya anak lagi namanya Maimunah, dan Maimunah ini nanti akan menjadi istri Nabi lagi. Jadi Hindun punya dua anak yang dua-duanya istri Nabi. Kemudian dari Harith ini dia juga punya anak namanya Fadil. Fadil ini nanti akan menikah dengan Abbas, pamannya Nabi. Jadi dua anaknya istri Nabi, satu istrinya paman Nabi. Satu lagi nama anaknya Lubabah bin Harith. Ini itu bukan sahabat Nabi, Walid bin Mughirah mungkin uh, kalau yang masih ingat siapa Walid bin Mughirah ini, ini ahli puisi terkenal zaman itu Walid bin Mughirah ini. Dan kemudian satu lagi adalah Asma binti Umais. Nah, ini yang saya sebut Asma binti Umais ini istrinya Ja'far bin Abu Talib ketika Ja'far meninggal di Perang Tabuk. Kemudian Asma menjadi janda, dinikahi sama Abu Bakar. Kemudian punya anak terkenal namanya Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, setelah menjadi khalif, Abu Bakar meninggal, itu 2 tahun setelah menikah dengan Asma, kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi istilah ini kalau dari Ja'far ke Ali ini turun ranjang istilahnya. Kalau kalau apa apa itu istilahnya kalau di Indonesia. Jadi tadinya istri abangnya lah istilahnya. Jadi tadinya istrinya Ja'far, kemudian setelah meninggal jadi istri Abu Bakar, kemudian jadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya Muhammad bin Abu Bakar ini besar tuh bersama-sama anaknya Ali bin Abi Thalib semua. Jadi Hasan, Hussein dan apa semua anak-anaknya Ali itu salah satunya anaknya Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar itu dibesarkan di rumah Ali. Jadi
Maka Hindun binti Auf ini sangat terkenal karena anak-anaknya adalah uh, di selain Lubaba, Lubaba bin Harith adalah anak-anak istrinya para nabi, istrinya nabi, kemudian istrinya Ja'far, istrinya Ali, dan istrinya paman Rasulullah itu Abbas bin Abdul Muthalib. Mengenai Zainab binti Huzaimah, ada sedikit lagi mengenai Zainab, yaitu uh, Zainab itu sudah 2 kali menikah sebelum menikah dengan Nabi dan punya 10 anak, ya. Dan itulah akhirnya jadi tentu saja menjadi tanggungan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak banyak kisah anak-anak Zainab ini, mungkin tidak terlalu banyak ceritanya. Um, dan Rasulullah itu menikah, setelah menikah dengan Hafsah, Zainab binti Khuzaimah ini suaminya meninggal di perang Badar. Dan kemudian setelah meninggal dunia, setelah 7 bulan itu, kemudian itulah menikah dengan Nabi. Dan disinilah Nabi pertama kalinya menyelenggarakan jenazah itu, yaitu adalah kepada Zainab. Jadi uh, syariah melakukan jenazah itu yang dikafani, disolatkan dan seterusnya oleh Nabi itu adalah Zainab binti Usaimah. Ya. Dan ini adalah Waktu dengan Khadijah belum, Pak? Khadijah kan belum syarat-syaratnya belum ini Belum apa belum belum sempurna. lengkap kan. Nah, kemudian Ummul Mukminin pertama yang dikubur di Jannatul Baqi, ya itu Zainab binti Huzaimah. Jadi nggak banyak kisahnya. Uh, tapi kalau tidak salah itu setelah menikah dengan Hafsah itu jaraknya cuma 21 hari. Setelah 21 hari setelah menikah dengan Hafsah, kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab. Uh, Dia punya anak banyak ya. Jadi memang sebenarnya ini one of the very powerful message gitu. Betapa Rasulullah SAW itu cara menjaga kehormatan para sahabat itu ketika sahabatnya sudah meninggal, dan sahabatnya itu kan meninggal di perang Badar kan, dan itu Rasulullah langsung mengambil itu untuk jadiin dan itu seakan-akan Rasulullah menciptakan presiden presiden baru gitu. Jadi para sahabat akhirnya melihat Rasulullah menikahi Zainab binti Guzaimah, dan para sahabat akhirnya meniru menikahi istri-istri yang lain dari para uh, apa sahabat-sahabat yang meninggal di perang Badar. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Jadi memang social networking lah istilahnya. Kalau mungkin sekarang mungkin tidak terlalu relevan karena sekarang mungkin ada welfare department dan seterusnya. Kalau itu kan belum ada welfare department. Salah satu cara untuk mengayomi orang-orang yang ditinggal suaminya atau para ibu-ibu yang apalagi dengan anak banyak seperti ini adalah dengan menikahi. Jadi ini salah satu ajaran Nabi. Nah, jadi kalau ada orang bilang sunnah Nabi, istrinya sunnah Nabi karena ingin membantu janda tua ya dengan 10 anak. Itu yang sebenarnya sudah Nabi yang tepat. Jadi kalau mau bercanda-canda punya ini, uh, inilah sunnah Nabi. 25 tahun Rasulullah dengan Khadijah itu monogamus, jadi cuma satu orang istri. Dan ketika Rasulullah melakukan poligami, salah satunya adalah ketika hendak membantu seorang janda dengan 10 anak. Ya. Jadi itu kisah Zainab Zainab binti Huzaimah, dan tidak banyak memang kisah Zainab binti Huzaimah ini. Oke, baik, kita masuk ke keluarganya tokoh kita malam ini, itu Salamah. Nah, ini garis keluarga Salamah. Jadi Salamah ini dari suku Banu Makhzum. Ya. Siapa di suku Banu Makhzum itu eh, tokoh-tokoh yang terkenal itu salah satunya Khalid bin Walid. Ya, jadi tokoh yang terkenal itu Khalid bin Walid. Jadi kita lihat di sini Muhammad SAW, bin Abdul Muthalib, bin Hasim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murab, bin Ka'ab, bin Luwai, bin Ghalib. Dan kemudian Salamah itu nama ayahnya Suhail, sukanya Suhail bin Mughirah. Dia punya adik lagi yang Walid bin Mughirah. Kemudian Mughirah bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Umar bin Makhzum. Jadi sukunya suku Bani Makhzum. Yang paling populer dari Bani Makhzum itu adalah Khalid bin Walid. Masih mengenai keluarga, nama aslinya adalah Hindun.
Hindun binti Abu Umayyah. Jadi memang, nah mungkin Bapak nggak tahu Hindun ini apa sih sebenarnya. Hindun ini agak unik. Hindun ini adalah nama yang unisex. Jadi laki-laki bisa bernama Hindun, perempuan juga bisa bernama Hindun. Salah satu nama anak Khadijah radhiyallahu anha dari suami yang terdahulu tuh ada laki-laki namanya Hindun. Jadi Hindun bisa nama laki-laki, bisa nama perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti Hindun nih? Arti Hindun ini adalah artinya India sebenarnya. Jadi memang dulu sudah terkenal India. Yang banyak masuk dari India itu adalah pakaian atau garment dan pedang. Dan orang-orang Arab waktu itu, orang-orang Arab Quraisy waktu itu menganggap sesuatu yang Hindun, sesuatu yang India itu bagus, terutama menarik dan indah. Jadi orang kalau disebut nama Hindun itu ya artinya sesuatu yang baik, bagus dan menarik, indah lah. Karena pedang-pedang juga dari sana waktu itu. Jadi pedang-pedang itu kalau datang dari India itu langsung pedang-pedang yang bagus. Itu Hindun ya. Jadi kalau ditanya Hindun itu apa, bisa laki-laki, bisa perempuan. Hindun itu artinya India. Kemudian itu lahirnya 25 tahun setelah Rasulullah. Jadi jarak umurnya 25 tahun dari suku Bani Makhzum tadi saya sebut. Kemudian ada beberapa kisah yang mau kita ceritakan malam ini. Yaitu yang pertama mengenai pertama tentu kisah di kehidupan awal uh, Salamah di Mekah. Jadi Abu Salamah ini dia menikah dengan Abu Salamah, menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad atau disebut dengan Abu Salamah. Dan Abu Salamah ini bukan dari suku yang terkenal, jadi bukan dari Bani Makhzum, bukan dari Bani Hashim, bukan dari Bani Adi, kemudian bukan dari Bani yang terkenal lah. Jadi uh, malah dan dia termasuk orang yang pertama kali melakukan hijrah ke Abisinia. Mungkin Bapak masih ingat sebelum hijrah ke Madinah, tuh hijrahnya ke Abisinia dulu. Jadi termasuk orang yang early, orang awal yang masuk Islam, kemudian hijrah ke Abisinia. Selama hijrah di Abisinia ini banyak siksaan dan berat lah mereka mengalami. Dan uh, Salamah itu lahirnya ketika mereka di Abisina. Jadi seakan-akan sesuatu yang baik lah, pesan yang baik apa namanya, good omen istilahnya. Karena lahirnya ada di sana. Jadi Salamah lahir di sana. Maka disebut dengan Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kemudian mungkin Bapak masih ingat karena terdengar isu dan uh, gosip, isu lah waktu itu mereka mengira seluruh Mekah sudah masuk Islam dan mereka kembali ke Mekah. Padahal itu semua isu jadi tidak justru itu kan karena kasus surat apa yang suka yang disadur sama Salman Rushdie itu ayat-ayat setan itu. Aduh, surat apa itu yang kok hilang di kepala saya. Ketika Rasulullah membaca ayat itu kemudian sujud, dan ketika sujud itu karena ayat itu begitu menggemparkan semua orang yang mendengar, Muslim dan non-Muslim waktu itu kafir Quraisy ikut sujud. Dari situlah terisu-isu kan, wah semua orang Quraisy masuk Islam padahal enggak gitu. Tapi mereka ikut sujud karena dahsyatnya surat Najm ya, ayat surat Najm. Kalau nggak salah saya surat Najm. Mungkin nanti Pak ini apa Pak Fajar bisa bantuin surat Najm kalau nggak salah di ujung ayatnya ya, ketika ayat sujud, ayat sajadah. Dan akhirnya mereka kembali ke Mekah. Nah, kemudian kisah berikutnya adalah mengenai hijrah mereka ke Madinah. Nah, kisah mereka hijrah ke Madinah ini suatu yang sangat, menurut saya salah satu kisah yang sangat populer, sangat mencekam, sangat uh, sesuatu yang uh, sangat menurut saya luar biasa gitu. Kenapa? Karena uh, waktu mereka hendak hijrah itu semua suku Bani Makhzum itu menghalang mereka keluar, ya kan? Mereka itu Abu Salamah, Salamah, suami istri sama anaknya Salamah itu uh, di apa namanya dikepung mereka dan akhirnya uh, Abu Salamah saja yang diperbolehkan hijrah, sementara Ummu Salamahnya nggak boleh hijrah. Kemudian karena itu tuh nggak boleh di ini apa ya jangan dipisah lah. Jadi mereka dipisah
Akhirnya Abu Salamah yang hijrah dulu, sementara Salamahnya disuruh balik ke Mekah. Nah, bukan hanya sampai di situ, di eh, suku karena tadi Banu Makhzum ini kan sukunya Salamah. Nah, sukunya Abu Salamah pun ini juga biasalah kesukuan kan. Akhirnya ini anaknya itu Salamah itu anak kami itu, anak suku kami itu. Jadi sukunya Abu Salamah pun datang dan menculik anaknya Salamah. Jadi Salamah ini akhirnya suaminya pergi ke Madinah, dia ditahan sama keluarganya di Mekah, dan anaknya yang masih kurang lebih 3 tahun, 4 tahun lah, 5 tahun mungkin ya, itu diculik lagi. Jadi betul-betul penderitaan seorang Salamah ini untuk eh, untuk menjadi seorang Muslim waktu itu memang sangat berat sekali gitu. Kemudian eh, tetapi mungkin mereka ada kemanusiaannya juga sedikit setelah suasana mereda, sudah mulai tenang, akhirnya eh, keluarga Abu Salamah ini mengembalikan anaknya ke ibunya gitu. Dan disitulah akhirnya tanpa ini lagi Salamah akhirnya pergi hijrah berdua dengan anak kecilnya berangkat hijrah ke Madinah. Ini bukan suatu perjalanan yang kayak kita travel sekarang, tapi suatu perjalanan yang butuh pengorbanan, butuh perjuangan gitu. Dan nggak belum waktu itu belum ada telepon, belum ada ini, jadi ya kasihan sekali karena Abu Salamah nggak nggak tahu kasus istrinya sampai di mana, ini di mana, gitu. Dan berangkatlah mereka hijrah ke Madinah. Dan selain itu ada satu kisah yang menurut saya lumayan menarik juga gitu. Uh, Uthman bin Talha waktu itu belum masuk Islam. Uthman bin Talha ini masih belum masuk Islam. Dia waktu itu pulang dari uh, sa- uh, pulang dari berdagang atau pulang dari perjalanan di tengah jalan bertemulah dia dengan Salamah dengan anaknya gitu. Kemudian tanpa ini langsung nawarin, udah saya temenin kamu, saya antarin kamu ke ini ke Madinah. Jadi luar biasa karena kasihannya melihat seorang wanita dengan anaknya. Kemudian Uthman bin Talha ini berjalan ngantarin sampai ke Madinah. Kemudian begitu nyampe ke Madinah, dia balik lagi. Pokoknya nggak ngomong, nggak ini, nggak minta uang, nggak pokoknya hanya perasaannya saja gitu. Ini walaupun dia waktu itu belum Islam. Jadi kalau kita lihat sejarah-sejarah para sahabat banyak yang akhirnya masuk Islam tuh walaupun di awal-awalnya mereka bukan termasuk sabikun ya, mungkin bukan termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, tapi mereka punya honor, ada punya kemanusiaan, ada punya apa ya, sesuatu yang bisa dibanggakan gitu, kayak yang dilakukan Utsman bin Talha ini. Utsman bin Talha ini akhirnya dia akan menjadi orang terakhir masuk Islam nih. Setelah mau ini dia akhirnya masuk Islam gitu. Dan saking apa saking luar biasanya Utsman ini, dia nanti yang sampai sekarang pemegang kunci Ka'bah itu yang sekarang itu adalah dari keluarganya Utsman bin Talha ini. Jadi begitu nanti setelah di Fatuh Makkah itu kemudian orang mengambil kunci Makkah itu sama Rasulullah, diambil kuncinya, kemudian Rasulullah di depan masa nih dikasihnya ke keluarganya Utsman. Jadi maka disebut Sadin penjaganya Ka'bah. Jadi sampai sekarang kunci pintu Ka'bah itu dipegang oleh keluarganya Utsman bin Talha dari garis keturunan Utsman bin Talha, dan itu langsung Rasulullah sendiri ya yang ngasih. Uh, ya. Uh, Kemudian ya itulah kisahnya orang-orang yang masih menunjukkan kebaikan-kebaikan sosial, kebaikan-kebaikan ini, mereka masih punya kesempatan untuk diberi hidayah. Jadi bapak-bapak yang di Hong Kong ini yang punya kelihatan temannya, koleganya, atau siapa yang masih punya kebaikan-kebaikan itu berpotensi untuk masuk Islam. Jadi memang harus kita ajak mereka untuk masuk Islam. Ya, itulah tadi salah satu Rasulullah menghargai Uthman dan dengan memberikan kunci Ka'bah yang sampai sekarang masih dipegang oleh keluarga. Uh, Kemudian setelah itu uh,
di Madinah mereka lahir lagi 3 anak, dan Abu Salamah ikut perang Badar dan ikut perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini dia terluka. Dari lukanya perang Uhud ini tidak pernah sembuh total dan akhirnya meninggal. Jadi ada 4 anaknya, eh, Salamah, Burrah, Umar, Zainab, itu 4 itu. Jadi totalnya 4. Jadi Salamah itu ya dari suku Banu Makhzum tadi ya. Nah, ketika meninggal itu Abu Bakar langsung mencoba melamar tuh. Kemudian Umar juga mencoba melamar, tapi semua ditolak. Semua karena karena Salamah mikir tidak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah menurut dia. Jadi walaupun dicoba untuk dilamar oleh Abu Bakar dan Umar itu ditolak. Jadi dan uh, yang banyak yang meminang semua akhirnya ditolak. Nah, kisah berikutnya, Rasulullah yang melamar. Jadi kemudian Rasulullah melamar tapi ditolak waktu itu. Nah, alasannya apa? Alasannya yaitu aku pencemburu, kemudian aku sudah tidak muda lagi, kemudian aku tuh banyak anaknya. Sama Rasulullah SAW, oh kalau engkau pencemburu, nanti akan aku doakan semoga Allah angkat perasaan cemburumu. Kalau masalah usiamu itu, masalah usia, aku juga punya penyakit yang sama, itu masalah udah tidak muda lagi. Dan yang ketiga, anakmu akan menjadi keluargaku. Di tiga kekhawatiran atau tiga eh, alasan penolakan Salamah waktu itu dijawab oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya Salamah menerima eh, ajaran atau ajakan Rasulullah untuk menikah. Dan akhirnya dan kemudian waktu itu eh, ini meninggal ya, Zainab, Zainab bin Khuzaimah itu meninggal, rumahnya dikasihkan ke Salamah. Nah, ada kisah yang menarik. Jadi ketika Salamah kehilangan suami ini, dia merasakan tidak ada rasanya satu orang pun yang bisa mengganti. Tapi Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Dari sini, Salamah ini meriwayatkan sebuah hadis yang menarik menurut saya, yang dari mana Rasulullah mengajarkan doa ini kepada Abu Salamah. Jika engkau mendapatkan musibah ya Abu Salamah, bacalah doa ini setelah baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacalah Allahumma ajirni fi musibati, Allahumma ya Allah, ajir diberikan kepadaku um, fi musibati, atas musibahku. Kemudian wahluf li khairan minha, dan gantikan bagiku khairan yang lebih baik daripadanya minha. Jadi ini doa terkena musibah ini. Jadi doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Salamah. Jadi setelah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, walaupun copotnya sendal, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mudah-mudahan sendal yang hilang itu bisa diganti sepatu sama Allah gitu. Atau mungkin lebih baik lagi gitu. Atau mungkin diganti sendal di surga nanti. Jadi ini salah satu doa yang diajarkan kepada Abu Salamah, dan lucunya lagi doa ini yang dibaca oleh Salamah ketika suaminya meninggal. Dan ketika meninggal, dia diganti dengan dapat suami lebih baik lagi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi doa terkena musibah. Kemudian ada satu yang menarik lagi. Ini ayat yang suka dipakai oleh orang-orang Syiah. Ketika ayat ini innama yuridullahu liyadhhiba ankumur sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, atau ahlal bait. Jadi Allah sendiri menyebut para istri Nabi itu ahlal bait. Kemudian uh, uh, dan menyucikan, wa yutahhirakum, dari kata-kata tahir, tahir, uh, menyucikan kamu wahai ahlul bait. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah berada di rumah Salamah.
Dan pada saat inilah Rasulullah kemudian mengambil Fatimah, kemudian Ali dan Hasan dan Husain, kemudian Rasulullah ambil kayak apa jubah gitu, Rasulullah rangkul. Nah, inilah keluargaku kata Rasulullah SAW. Dan hadis ini yang sering dipakai oleh orang-orang Syiah untuk menunjukkan bahwa yang dimaksudnya Ahlul Bait itu adalah yang di dalam sarung itu, yang di dalam jubah itu, yaitu Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Padahal sebenarnya ayat ini bermaksud kepada istri-istri Nabi gitu. Makanya di Sunni Ahlul Bait itu adalah salah satunya adalah istri Nabi. Karena di sini langsung ayatnya innama yuridu, sesungguhnya Allah yuridu berkehendak untuk menghilangkan dosa-dosamu wahai ahlal bait dan menyucikan kamu. Ini ya, rizan ini kotor, lawannya tohir. Nah, itu kisah mengenai ini, dan kemudian yang terakhir ini kisah mengenai uh, perjanjian Hudaybiyah. Ini menurut saya kisah yang sebenarnya cukup uh, di salah satu kisah yang paling sering saya ceritakan ini, menurut saya paling paling menarik kisah ini. Jadi Rasulullah itu bermimpi seakan-akan ada apa bermimpi umroh. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat untuk melakukan umrah sebanyak 1.400 sahabat yang ini mereka tidak membawa senjata, hanya memakai ihram, kemudian bersiap bawa hewan kurban dan seterusnya, dan mereka berangkat ke Makkah. Sampai di sana orang-orang Quraisy itu menghadang di luar kota Makkah. Mereka menghadang walaupun sebenarnya orang Quraisy tidak pernah menghadang orang siapapun yang tidak melakukan haji atau umrah. Tapi karena pada saat ini, karena yang melakukan itu orang Muslim, dan Nabi Muhammad SAW, mereka menghadangnya. Gitu. Dan ini jarang-jarang ini mereka lakukan hal seperti ini. Siapapun, walaupun mereka sedang bermusuhan sekalipun, itu tidak pernah orang Quraisy melarangnya. Kemudian orang Quraisy mengirim utusan untuk berdialog, dan akhirnya dalam dialog itu Rasulullah dilarang untuk umrah tahun ini, kembali tahun depan. Jadi, nah, disinilah ketika perjanjian Hudaybiyah dicatat, inilah yang yang terjadi adalah ketika itu ada beberapa kasus yang terjadi. Salah satunya ketika Suhail bin Amr yang mewakili orang Quraisy itu tidak mengakui kata-kata Nabi. Maka dia minta tolong dihapus, Rasulullahnya dihapus gitu. Itu Rasulullah minta ke Ali, mana yang tulisan Rasulullah itu tolong dihapus. Itu Ali menentang atau menolak, patuh untuk Rasul, kepada Rasulullah. Dia tidak mau hapus itu. Akhirnya Rasulullah, mana tulisan Rasulullah, itu Rasulullah sendiri yang hapus. Nah, itu salah satu kejadiannya. Kemudian dalam satu perjanjian Hudaybiyah itu adalah kalau orang Madinah mau keluar Islam, dia mau kembali ke Mekah, maka orang Islam tidak boleh melarang. Tapi kalau orang Mekah mau masuk Islam dan dia pergi ke Madinah, orang Mekah boleh menarik dia kembali gitu. Itu diiyain oleh Rasulullah. Iya gitu. Kemudian kalian tidak boleh umrah tahun ini, umrahnya tahun depan aja. Diiyain lagi sama Rasulullah gitu. Jadi seakan-akan perjanjian itu melecehkan gitu. Perjanjian itu menghina gitu. Sampai-sampai para sahabat itu semua terkaget-kaget gitu. Nah, baru saja ditandatangani itu Suhail bin Amr ini ada anaknya Abdullah bin Suhail ini, anaknya itu dikunci dan dikurung dan disiksa sama ayah karena anaknya masuk Islam. Mendengar Nabi Muhammad di luar kota Mekah, dia bongkar borgolnya, melarikan diri dia dari rumah, langsung dia, ya Rasulullah, apa apa kayak senang dia gitu, ya Rasulullah aku datang menyelamatkan aku gitu kan. Begitu uh, Abdullah bin Suhail ini pas duduk dekat Rasulullah, si Suhailnya bilang, ingat perjanjian kita yang pertama, kalau ada orang Mekah mau ke Madinah maka kami harus menariknya. Akhirnya si Abdullah ini udah senang ketemu Rasulullah, setelah diborgol dan disiksa semua orang tuanya, dia diambil kembali ke Mekah, dan para sahabat melihat di mata mereka sendiri Rasulullah tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi satu event dari satu event dari satu event,
para sahabat menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri betapa Rasulullah tidak berkutik, tidak punya seakan-akan tidak ada marwah, seakan-akan tidak punya nyawa gitu kan. Itu tuh sahabat tuh sampai kesalnya luar biasa. Mereka marahnya luar biasa. Sampai-sampai Abu Bakar mengeluarkan kalimat yang dia sesali seumur hidup. Saya bilang, ya Rasulullah, are we not on the right path? Kita ini, engkau tuh bukannya Nabi. Kurang lebih kalimat itu, apa bukannya kita ini yang benar gitu. Dan kalimat itu disesali sama Umar bin Khattab sampai seumur hidupnya gitu. Karena mereka di depan mata mereka, di depan mata mereka sendiri, mereka melihat apa dari perjanjian yang menghina, yang berat sebelah, kok Rasulullah nggak ini gitu. Padahal kalau kita lawan lawan aja gitu, kita siap semua gitu. Dan itu eh, dan Abu Bakar tuh terdiam, dia Abu Bakar tuh nggak bisa ngomong. Umar Umar lah yang bisa ngomong sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu. Dan eh, kemudian yang terjadi adalah eh, Rasulullah kemudian ya udah kita balik, kita nggak jadi umrah. Padahal mereka udah jalan berhari-hari, udah jalan berminggu-minggu gitu. Udah pakai ihram lagi. Kemudian Rasul bilang, udah tanggalkan ihram kalian dan potonglah, kita potong kurban kita di sini dan kita pulang semua ke Madinah. Dan para sahabat mendengar perintah ini, semua tidak ada satupun yang berkutik, tidak ada satupun yang patuh. Semua diam, menunjukkan pingin kayak apa ya, kayak mutiny kalau bahasa Inggrisnya. Apa itu Mas Andri mutiny itu kayak uh, kalau di film apa The Membangkang. Hunt, pembangkangan ya, The Hunt Iya. of Red October atau ya kan? Eh, itu jadi apa ya kayak membangkang gitu ke Rasulullah. Diperintahkan Rasulullah nggak ada satupun yang bergerak. Dan Rasulullah cerdas. Dia walaupun kecewa, dia kembali ke tendanya. Dia nggak mau mengulang perintahnya. Dia takut kalau dia ulang perintahnya dan semua tidak tetap melawan, bisa menjadi kufur itu semua sahabat. Dahsyat banget kejadiannya itu. Jadi ketika Rasulullah kecewa, Rasulullah kembali ke tenda dan Rasulullah umatku hancur. Kemudian siapa waktu itu yang bersama Rasulullah adalah Salamah. Salamah terkenal istri Nabi yang paling wise. Dengan tenangnya Salamah memberikan nasihat kepada Nabi. Ya udah ya Rasulullah katanya. Engkau keluar aja, apa potong aja rambutmu sendiri, potong aja kurbanmu sendiri. Nggak usahlah ngomong katanya. Nanti lihat apa kejadiannya gitu. Dan Rasulullah pun patuh dengan nasihat. Ini eh, menurut saya sesuatu yang seorang sebenarnya siapa sih yang menjadi nabi gitu. Yang nabi itu Rasulullah gitu. Dan pada saat ini bukan Jibril yang turun gitu, memberi nasihat atau Jibril memberikan arah, bukan, adalah seorang istri soleh yang bernama Salamah. Makanya kadang-kadang ada beberapa hal dari kejadian Nabi itu yang Allah nggak kabulkan kecuali lewat istri Nabi. Jadi uh, suatu pelajaran buat kita para suami gitu. Bahwa kadang-kadang mungkin kesuksesan atau keberhasilan yang kita capai itu mungkin bukan karena upaya kita, tapi mungkin lewat doa istri kita, lewat perjuangan. Jadi ini betul-betul luar biasa. Dan ketika Rasulullah keluar, Rasulullah potong rambutnya. Kemudian Rasulullah potong kurban sendiri. Serentak semua sahabat ngikut. Semua sahabat sampai ada yang berdarah kepalanya ketika motong itu sampai berdarah-darah dan semua keluar air matanya, menangis semua para sahabat waktu itu. Karena menahan amarah, menahan sakit hati, menahan merasa kecewa, capek udah berhari-hari, kemudian melihat Rasulullah dengan tenangnya mereka pun akhirnya uh, dalam beberapa kisah disebutkan itu sampai bercocoran antara air mata dan darah dari potongan rambut kepala mereka. Dan pagi itu ketika Rasulullah jalan, Umar bin Khattab mencoba mendekati Nabi,
ya Rasulullah, dan Nabi diam aja nggak jawab. Kemudian itu yang membuat Umar bin Khattab, ya hancurlah ini, katanya. Tapi ternyata uh, kemudian Rasulullah kasih tahu bahwa dia diam bukan dia nggak mau jawab, tapi karena surat Al-Fatah, surat ke-48 itu turun. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah sudah kami beri keberhasilan atau kejayaan mubina, the great success. What is the great success? Bukan ketika Muslim bisa menundukkan tanah, bisa menundukkan suatu pasukan, bukan ketika Muslim sedang menaklukkan Mekah, bukan Muslim ketika waktu itu menaklukkan musuh-musuh mereka, bukan. Kemenangan Rasulullah adalah ketika para sahabat dengan sakit hati mereka, dengan kecewa mereka, dengan penderitaan mereka, tapi mereka masih patuh sama Rasulullah SAW. That is the clear victory. The clear victory is not about conquering a nation. The clear victory is not winning a war, but the clear victory is when you're at the bottom of your situation, you still follow Rasulullah SAW. Ini yang bagi saya uh, kisah yang menurut saya luar biasa. Dari semua kisah Nabi, this is probably the top 3, the top 5 yang menurut saya luar biasa. Jadi kadang-kadang kapan kita menang, kita disiksa, kapan kita menang. Kita selalu mengukur kemenangan itu dengan keberhasilan menundukkan musuh. Bukan. Kemenangan Muslim adalah ketika mereka patuh sama Nabi. Jadi itu kuncinya. Makanya inna fatahna laka fathan mubina. Makanya pakai laka, engkau, satu orang. Jadi bukan kemenangan para sahabat, kemenangan engkau ya Rasulullah. Jadi inilah kemenangan. This is the clear. You don't win anything. This is the clear victory. The only clear victory. When you have your companions follow your order. Jadi itulah. Jadi kemudian uh, di surat apa salah satu fadilahnya Salamah ini, Salamah ini pernah nanya ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa kok ayat Quran, walaupun kalau kita tahu dalam bahasanya, dalam uh, apa uh, dalam grammarnya bahasa Arab itu, misalnya mukminun, mukminin itu, walaupun jamaknya jamak laki-laki, itu perempuan juga termasuk di dalamnya gitu. Tapi Salamah inilah yang pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kok selalu selalu ayatnya selalu memakai gender laki-laki gitu. Akhirnya Allah turunkan surat Ali Imran, bukan ya, surat Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Walaupun sebenarnya innal muslimina wal mu'minina wal qanitina wasodiqina itu sudah cukup ya. Tapi Allah menjawab pertanyaan. Jadi uh, ini salah satu fadilahnya, salah satu uh, keluar biasaan Salamah. Pertanyaan dia kepada Nabi, Allah turunkan, Allah jawab pakai ayat. Ya kan? Wal qanitina wal sadiqina wal sadiqati was sabirina was sabirat. Ya, sesungguhnya orang laki-laki perempuan, laki-laki muslim dan perempuan muslim, laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang benar dan perempuan yang benar, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Ini Allah menjawab. Nah, ini di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini surat yang menurut di ayat 195 ini, kalau kita baca afallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim, orang-orang yang berhijrah, kemudian orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, fi sabili wa qatalu wa qutilu, ya mereka berperang, uh, mati atau berperang atau mati di jalan Allah, la ukaffiranna anhum sayitim, Allah akan hapus kesalahan mereka. Walau udakhlannahum jannah, mereka dimasukkan ke dalam surga tajari min tahtihal anhar, yang di dalamnya ada air mengalir. Kemudian sawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Jadi ayat ini seakan-akan CV-nya
Salamah. Jadi orang-orang yang dia hijrah, kemudian dia diusir dari kampung, kemudian dia disakiti lagi waktu ketika mau hijrah waktu itu dia disakiti, kemudian suaminya berperang dan terbunuh lagi, dan pastilah aku hapus kesalahan mereka dan aku masukkan mereka ke dalam surga-surga. Jadi seakan-akan ayat ini untuk keluarganya Abu Salamah, Salamah. Jadi CV-nya Salamah ini. Nah, kemudian berikutnya setelah kepergian Nabi, Salamah tetap punya kontribusi dalam Islam. Dia periwayat hadis yang terbanyak setelah Aisyah radhiallahu anha. Dan ketika di perang Jamal antara Aisyah radhiallahu anha dan Ali bin Abi Thalib, uh, dialah yang langsung mendekati Aisyah radhiallahu anha dan untuk melarang Aisyah untuk tidak keluar. Ya, ternyata nanti ujungnya nanti Aisyah tetap keluar dan terjadilah perang perang Jamal antara Aisyah radhiallahu anha dan Ali bin Abi Thalib. Walaupun demikian, uh, apa Umar bin Abu Salamah itu anaknya itu dia berada di sisi Ali. Ya. Akhirnya Salamah ini meninggal 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ada beberapa keutamaannya. Yang pertama yaitu istri Nabi yang paling bijaksana. Jadi dan Allah menjawabnya dalam apa pertanyaannya Allah langsung jawab di Quran gitu ya. Jadi Allah langsung menjawab pertanyaannya. Dan yang ketiga adalah yang tadi itu surat Ali Imran 192 walazina hajaru wa akhriju min diyarihim wa utu fi sabili wa qatalu wa qutilu dan seterusnya itu seakan-akan CV-nya Salamah dan Abu Salamah. Jadi dan dia salah satu orang yang ada hadis yang menyebut bahwa dia salah satu orang yang dijanjikan jannah. Ya. Um, Habis itu dia adalah orang yang pertama bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa inheritance warisan itu perempuan itu setengahnya laki-laki, ya kan? Kenapa uh, kenapa kok perempuan tidak dapatkan bisa mendapat ghanimah dan seterusnya. Jadi adalah orang-orang yang kritis ya, selain tentu ingin tahu penjelasannya dan seterusnya. Jadi inilah istri Nabi yang disebut dengan Salamah, dikenal istri Nabi yang bijaksana, dan ketika dia bertanya Allah langsung menjawabnya di Al-Quran. Itu saya sajikan tiga hal yang menurut saya one of the best feature about our mother Salamah. Baik, itu saja mungkin. Kita kembalikan ke Pak Adi. Masya Allah, begitu lengkap dan ini lebih banyak nih yang ini kan karena interaksinya langsung dengan Allah ya, jadi ya Allah Ya, menjawab berbagai asbabun nuzulnya beberapa ayat itu eh, dari apa terkait dengan istilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Ustaz Brother Didi Wahyudi. saya lupa masukin yang keempat. Satu lagi itu ya, itu tadi apa nasihat dia di Hudaybiyah itu salah satu yang bagi saya fenomenal. Nasihat di oh berarti beliau ikut ini ya, ikut rapat Ya, gitu. jadi Nabi Muhammad itu ke setiap campaign selalu bawa istrinya, pakai pakai diundi gitu siapa yang pergi. Yang di Hudaybiyah itu Salamah. Dan punya hak bicara ya. Di, Dia dia ada di tenda, cuma waktu Rasulullah apa nyuruh para sahabat untuk untuk siap-siap pulang, nggak ada yang bergerak satupun. Jadi Rasulullah balik ke tendanya. Waktu balik ke tendanya tuh yang Salamah kasih nasihat. baik, terima kasih. Dan untuk yang di Facebook kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan dan uh, menyimak apa yang sudah disampaikan paparan yang sangat lengkap tadi dari Ustadz Arif Wahyudi dan kita
Untuk yang di Facebook, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut.